Revolusi Industri 4.0 adalah sebuah perubahan di mana untuk memproduksi suatu barang bisa memanfaatkan mesin dan teknologi sebagai tenaga penggerak dan pemroses. Revolusi industri ini hadir untuk bisa menjawab permasalahan efektivitas dan efisiensi dalam memproduksi suatu barang. Revolusi Industri 4.0 juga mengintegrasikan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Sejarah Revolusi 4.0, Industri 1.0, penemuan mesin uap untuk produksi barang menjadi penanda munculnya Industri 1.0. Industri 2.0, penemuan listrik oleh Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison sebagai sumber penggerak mesin. Industri 3.0 ditandai dengan sistem komputasi data. Industri 4.0 menekankan pada digitalisasi seperti penggunaan Google Drive dan lainnya sebagai mesin untuk menyimpan data di cloud agar lebih efektif. Karakteristik Industri 4.0. Industri 4.0 memiliki pilar-pilar yang menjadi karakteristiknya, yaitu penggunaan cyber physical system, penggunaan Internet of Things, dan teknologi internet dalam segala aspek kehidupan. Meningkatnya penggunaan sistem komputer yang terhubung oleh internet, kognitif computing dan permulaan, kemunculan AI, maraknya automatisasi di bidang pekerjaan. Society 5.0 merupakan gagasan pemerintah Jepang yang memungkinkan manusia untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis AI, robot, dan IoT yang bertujuan untuk menyamankan kehidupan manusia. Manusia diharapkan dapat menciptakan inovasi dan kreativitas serta menyelesaikan permasalahan dan tantangan dengan memanfaatkan revolusi industri 4.0. Sejarah Society 5.0. Society 1.0 di awal kemunculannya manusia berkumpul dan bekerjasama dalam satu kelompok untuk mempertahankan diri dan mencari makanan. Society 2.0, kurang lebih 9.000 hingga 10.000 tahun yang lalu, manusia mulai menggunakan tanah untuk menumbuhkan makanan dan mendomestikasi hewan liar untuk kepentingan manusia. Society 3.0, populasi manusia dan kebutuhan pangan sandang dan lain-lain semakin membengkak, sementara kemampuan manusia untuk memproduksinya masih terbatas. Society 4.0, komunikasi dan koneksi antar manusia menjadi semakin mudah dan intens berbasis digital dan dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Society 5.0, semua hal akan semakin mudah dengan penggunaan artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan yang dapat membantu kita memproses data sehingga kita menerima hasil yang sudah jadi. Karakteristik Society 5.0, kemajuan teknologi dan inovasi, terfokus pada aspek kemanusiaan dan menjadikan titik tumpu perkembangannya terbuka, berkelanjutan, dan inklusif. Kesempatan untuk semua orang agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Membuat kerangka untuk seluruh bagian masyarakat untuk berkolaborasi dan terfokus pada tujuan yang sama. Memprioritaskan kemajuan seluruh bidang di masyarakat dan tidak bersifat eksklusif. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan menonton dan mungkin mendengarkan diskusi ringan kita saat ini. Kenalin, nama aku Agildi Yuda, mahasiswa UNER, jurusan Manajemen Perhotelan, dan di sini kita akan menyelesaikan tugas kita, yaitu membahas tentang transformasi industri 4.0, 5.0. Dan di sini aku juga nggak sendiri karena ada teman-teman saya, teman-teman anggota kelompok saya, kelompok 1 dan kelompok 4, ada Nabila, Tiara, Naswa, Alfian Nuros, dan Bagas Pradana. So, di sini kita akan membahas dengan ringan dan santai tapi serius tentang dampak industri 4.0 yang kita rasakan. Mungkin sebelum kita masuk ke diskusi kita, bisa jelasin pengertian singkatnya aja deh siapa. Mungkin Nabila atau Naswa, terserah. Mungkin aku bakalan bantu jelasin tentang revolusi industri 5.0 ini. Sebelumnya, kenalin, nama aku Nabila Zulsa Khalif. Jadi, apa itu revolusi industri 5.0? Revolusi industri 5.0 sering juga disebut sebagai cyber physical system, yaitu revolusi yang menitikberatkan pada otomatisasi dan juga mengkolaborasikannya dengan teknologi cyber.
Revolusi industri ini muncul pada abad ke-21. Ciri utamanya adalah menggabungkan informasi dan juga teknologi komunikasi dalam bidang industri. Mungkin itu yang bisa aku kasih, Pak. Oke, thank you. Jadi intinya Industri 4.0 itu transformasi digitalisasi. Jadi di mana eh, industri-industri sudah menggunakan internet atau alat-alat canggih. So, langsung saja kita sharing dampak Industri 4.0 yang kita rasain. Sehari-hari nggak apa-apa, bisa mulai dari siapa dulu? Naswa atau Nabila, Tiara, terserah. Oke, mungkin aku duluan ya yang mulai. Jadi dampak yang pernah aku alamin atau aku rasain itu yang cukup merubah kehidupanku itu terjadi ketika aku masuk SMA. Jadi itu sekitar tahun 2017 ya. Jadi di sekolah aku itu pembelajarannya itu kayak udah 85-90% itu menggunakan e-book, jadi nggak pakai buku fisik gitu. Jadi di sekolah aku itu kan udah nggak pakai buku fisik ya, pakainya e-book. Nah itu perangkatnya pakai apa gitu kan. Nah kebetulan itu sekolah aku itu bekerja sama, kalau nggak salah ya, bekerja sama Google. Jadi nanti itu waktu itu kita dikasih kayak device gitu namanya Chromebook. Nah Chromebook ini apa sih gitu kan? Kalian pasti bingung kan Chromebook ini apa gitu. Chromebook itu bentuknya kayak laptop, cuma dia bukan laptop gitu. Perangkatnya itu perangkat Chrome OS, jadi ini tuh memang didesain khusus untuk orang-orang yang membutuhkan device untuk belajar gitu. Terutama untuk kayak mungkin suatu institusi atau sekolah yang sudah menerapkan pembelajaran menggunakan perangkat digital, itu sangat disarankan menggunakan Chromebook karena ini benar-benar fleksibel banget, terus cukup cukup berguna lah untuk pembelajaran anak sekolah gitu ya. Terus di Chromebook ini kita bisa akses e-book kita. Terus kemudian untuk belajar itu kita nggak cuma lewat e-book sih, tapi kayak lewat situs-situs atau web yang bersangkutan atau berhubungan dengan mata pelajaran kita. Jadi kita kayak nggak bosan gitu. Jadi nggak melulu yang lihat e-book, terus yang baca-baca ini itu gitu. Karena dengan adanya device digital ini kita juga bisa cari jalan keluar biar kita tuh nggak bosan gitu loh kayak belajar gitu kan. Jadi kita bisa kayak kayak biasanya gurunya itu ngadain kuis tapi kuisnya lewat kayak platform yang sekaligus buat main gitu loh. Jadi kan nggak bosan. Terus ya mungkin itu aja sih. Jadi kayak menurutku ini lumayan kayak berubah gitu loh karena dari buku fisik ke e-book itu bener-bener bedanya drastis dan perubahannya itu secepat itu gitu. Mungkin itu aja dari aku. Okay, I see. Thank you, Naswa. Keren banget ya. Itu SMA kan? Waktu SMA kan? Iya, SMA. Oke, keren banget sih. 2017 sudah pakai digitalisasi, pakai e-book, pakai segalanya. Kalau di sekolahku masih pakai buku fisik biasa sih. Terus aku ada pertanyaan nih. Kalau menurut Naswa pribadi, efektif nggak sih pakai e-book gitu atau lebih enak pakai buku fisik atau gimana? Kalau menurut aku sih 50-50 ya, dibilang efektif banget juga enggak, tapi dibilang nggak efektif itu juga enggak gitu loh. Nah, di sini tuh ada beberapa pro kontra gitu loh. Kayak plus minusnya tuh ada. Kalau buat aku, plusnya itu kayak pertama, sebagai anak sekolah kan kita biasanya ngeluh kayak, aduh tasnya berat, banyakan buku ini itu gitu kan. Nah, kalau aku itu sejak ada device ini yang namanya Chromebook itu kayak kita nggak perlu bawa buku yang banyak lagi gitu karena kita cukup bawa Chromebook ini aja gitu loh. Terus kalau nggak bawa Chromebook malah nggak bisa belajar. Jadi kayak ya udah Chromebook aja cukup gitu. Paling bukunya kayak buku-buku yang buku catatan, buku tulis buat nyatet-nyatet catatan dari guru sama mungkin beberapa mata pelajaran yang masih pakai buku itu biasanya kita bawa. Tapi kan nggak tiap hari ya, maksudnya tetap sesuai jadwal gitu.
Terus plusnya menurut aku satu lagi itu kan kita di dunia ini kan sedang mengalami pandemi virus corona ini ya, sejak bulan Maret 2020. Nah, sejak bulan Maret 2020 itu kan semua sekolah di Indonesia kan melakukan pembelajaran secara online ya. Nah, menurut aku plusnya tuh di sini. Jadi kita ketika sekolah diliburkan dan kita sekolahnya lewat online, itu kita nggak kaget gitu loh, dan kita udah terbiasa dengan menggunakan Chromebook, jadi kita kayak nggak yang bingung gitu, ini harus gimana belajarnya, karena kita udah kebiasa gitu loh, jadi kayak enak aja, kita nggak kaget gitu loh. Terus kalau minusnya menurut aku, itu mungkin sewaktu masih sekolah, itu biasanya teman-temanku itu kayak setiap istirahat tuh nggak keluar atau nggak jajan gitu, ada yang kayak gitu. Jadi biasanya kalau istirahat itu mereka sibuk dengan Chromebook mereka sendiri, atau biasanya kayak mereka ngapain gitu. Jadi kayak society-nya kurang menurut aku. Kurang interaksi gitu. Padahal di satu kelas tuh kan banyak orang ya, cuma kayak mereka ada yang sibuk sama Chromebook-nya sendiri. Jadi kayak mengurangi interaksi sosial gitu. Oke, I see. Ya, 50-50 sih, bener sih yang diomongin Naswa. Di satu sisi ringan, nggak perlu bawa buku fisik, tas ringan, cuman bawa buku tulis saja. Terus pembelajarannya juga asik dan nggak gagap teknologi juga kan. Kan sempat tuh ada gagap teknologi gara-gara ini pandemik ini kan. Iya. Oke, I see. Dan dampak negatifnya pun ya kerasa juga sih, kurang society gitu. Oke, thank you. Thank you ya Naswa udah cerita dampak yang dirasain. Oke, next kita mau lanjut ke siapa? Hai Egil, selanjutnya aku mau halo. sharing pengalaman aku tentang dampak industri ini di kehidupan aku sehari-hari. Jadi menurut aku yang paling berdampak untuk aku saat ini adalah penggunaan virtual money. Contohnya itu seperti aplikasi Dana, kemudian ada OVO, GoPay, Shopify, gitu-gitu. Apalagi buat aku yang mageran, mungkin Egil juga kadang mager kan, Tiara juga, Naswa dan semua yang ada di sini tuh pasti kadang juga mager gitu. Jadi dengan adanya aplikasi ini dan juga virtual money itu ngebantu banget, apalagi saat keadaan pandemi saat ini yang kita itu kayak harus minim keluar rumah gitu ya. Jadi ketika mau apapun, misal transfer, aku bisa pakai Dana ataupun m-banking. Ketika aku lapar, aku bisa pesan kemudian bayar pakai GoPay, semacam itulah gitu. Jadi lebih praktis juga dan juga mengurangi penggunaan uang fisik. Terus menurut aku sekarang itu banyak kafe ataupun tempat makan di luar sana yang menggunakan pembayaran ini gitu. Jadi kita nggak usah susah-susah ataupun banyak ngebawa uang yang fisik, tapi bisa kita scan pakai HP kita, kemudian kita bayar lewat HP. Itu sih. Jadi berasa lebih praktis buat aku yang mageran gitu. Gitu sih. Oke, I see. Virtual money. Oke, aku juga ngerasain sih dampaknya virtual money kerasa banget. Apalagi di waktu pandemi kan kita disarankan untuk tidak menggunakan uang fisik dan ya kita pakai uang virtual money jadinya. Dan menurutku virtual money lebih efektif sih, bukan mager ya, lebih efektif. Jadi kita bisa multitasking, kita sambil kerja. Ada yang minta transferan atau pengen beli apa tinggal transfer, jadi nggak perlu keluar ke bank, ATM atau kemana pun. Oke, thank you ya buat Nabila. Ada lagi apa udah? Mungkin itu aja dari aku. Oke, thank you Nabila. Next kita ke siapa nih? Oke, Tiara aja deh. Oke, Tiara bisa unmute. Iya. Perkenalkan saya Tiara. Di sini saya ingin share dampak industri 4.0 di kehidupan sehari-hari ya, terutama di kehidupan kota yang saya tinggal di Surabaya. Seperti kemajuan teknologi terhadap transportasi, yaitu Surabaya Bus. Mengapa saya memilih Surabaya Bus ini sebagai contoh dampak industri 4.0? Menurut saya
bis ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan transportasi lain. Sesingkat cerita, dulu waktu SMA sepulang sekolah, saya sempat sih mencoba menaiki bis ini. Nah, cara membayarnya menukarkan sampah bekas air minum sesuai ketentuan berlaku. Dengan cara tersebut, sudah mendapatkan tiket untuk perjalanan pulang. Dapat dikatakan transportasi ini cuma-cuma atau gratis. Surabaya Bis ini juga dilengkapi dengan aplikasi yang dijuluki dengan GoBis, Golek Bis. Aplikasi ini menyediakan fitur berupa peta digital. Peta ini berguna untuk memantau pergerakan dan mengetahui jarak antar halte Surabaya Bis ini. Serta ada tambahan fitur yang tertera di aplikasi tersebut. Itu sudah cukup sih dari penjelasan saya. Oke. Thank you ya Tiara. Oke, jadi apa tadi GoBis ya? Oke, GoBis keren banget sih. Itu menurutku salah satu usaha dari Surabaya untuk meminimalisir sampah yang ada ya. Jadi sampah daur ulang bisa untuk pembayaran, dan yang digitalisasi itu menurutku yang itu ada aplikasi itu keren banget sih menurutku. Oke, thank you Tiara sharingnya, dan selanjutnya ya tinggal 2 cowok. Silahkan salah satu mengajukan diri dulu. Halo, perkenalkan di sini saya Alvin Rosid dari Universitas Airlangga. Saya akan menjelaskan dampak dari industri 4.0 tentang pewarna buatan. Dulu waktu zaman dahulu, orang ingin mewarnai makanan itu menggunakan salah satunya seperti daun suji. Harus membuatnya. Tapi dengan kemajuan teknologi, sekarang pewarna makanan itu bisa dibeli di toko-toko terdekat. Itu sih menurut apa yang saya alami di industri 4.0. Cukup itu saja dari saya. Oke. Thank you Mas Alfian. Keren. Ini unik banget nih. Yang lain tentang Emani lah, GoBis lah, tentang sekolah lah. Ini Alfian dari sisi pandang yang berbeda. Yaitu dari sisi pandang pewarna makanan. Keren. Mentionnya keren, dan ya benar juga sih, kita nggak perlu ribet-ribet kalau pengen pakai pewarna makanan, nggak perlu pakai daun suji di proses ini itulah. Kita bisa tinggal langsung beli aja. Mungkin di e-commerce juga ada, kita tunggu di rumah sampai, atau ke toko terdekat atau ke bahan kue terdekat. Oke, thank you Alfian sharingnya. Keren. Selanjutnya Bagas, gimana guys? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagas Tragana. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dampak 4.0 di Indonesia. Contoh nih, tentang aplikasi penyedia jasa pengiriman makanan kayak ShopeeFood, GrabFood, GoFood. Sebelum adanya aplikasi penyedia jasa tersebut, saya jika ingin membeli makanan atau minuman harus keluar rumah, itu pun juga menghabiskan tenaga, waktu, dan lain-lain. Apalagi remaja sekarang banyak yang malas keluar rumah dan ingin semuanya serba praktis. Jadi menurut saya tersedianya aplikasi jasa pengiriman makanan ini juga bermanfaat bagi saya dan juga bagi orang lain. Tetapi tidak hanya remaja, bahkan sekarang orang tua pun juga banyak yang menggunakan aplikasi tersebut. Karena misal terkendala transportasi untuk membeli makanan, jadi mereka memesan makanan, entah itu ShopeeFood, GoFood, ataupun GrabFood. Jadi sekarang sudah serba canggih. Jika ingin membeli makanan atau minuman, kita hanya perlu menunggu di rumah dan bisa memilih pembayaran menggunakan uang tunai ataupun menggunakan dompet digital seperti Dana ataupun ShopeePay. Nah, dari penjelasan saya tersebut, saya rasa perkembangan zaman semakin maju. Jadi semuanya sekarang serba praktis dan bisa dilakukan di mana saja serta kapan saja. Itu cukup, sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Benar sih yang dia omong Bagas.
ini apa tentang pengiriman makanan menurutku sangat berdampak banget dan kita pakai sehari-hari ya. Dan jadi kalau misalnya kita di rumah nggak ada motor atau hujan, kita pengen makan, pengen beli camilan, bisa tinggal klik sampai dan pembayarannya bisa pakai uang virtual. Dan oke, keren-keren banget sih sharing-sharingnya dan dampaknya dari Nabila, Tiara, Naswa, Bagas, dan Alfian. Semuanya benar-benar berdampak banget. Dan terakhir dari aku, yang aku dapat dari dampak industri ini yang aku rasain itu tentang kewirausahaannya sih. 5 tahun terakhir ini dunia brand lokal benar-benar promosinya gencar banget di e-commerce, di Instagram, di media-media sosial. Buat teman-teman yang tahu kayak Erigo itu kan bisa sampai internasional, kalau bukan gara-gara industri 4.0, 5.0 kan nggak mungkin bakal segede itu, bakal sampai ke New York gitu. Dan untuk brand-brand lokal banget pemasarannya gede banget sih, kan biasanya kalau sebelum ada e-commerce atau 4.0 ini kita cuma ada event di satu kota dan mencakupnya cukup di satu kota itu saja dan sekitarnya. Tapi kalau udah digitalisasi, kita ada event, kita beli barang sampai di rumah dan jangkauannya lebih jauh. Itu sih yang aku rasain. Dan selain itu industri 4.0 juga ada membuat pekerjaan-pekerjaan baru sih. Contohnya seperti influencer, YouTuber, dan banyak lagi kan. Cita-cita sekarang jadi pekerjaan lebih luas sih menurutku. Itu aja sih. So, sekian dari kami kelompok 1 dan 4. Dan buat teman-teman yang sudah nonton video ini, pastikan kalian nonton video kita yang pertama, yaitu membahas tentang pengertian industri 1.0 sampai 4.0. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.